Cuit, cuit. Cek cek cek. Burung, sialan. Cek cek cek. Malam-malam ada burung anjir. Oke guys, welcome back again. Balik gua Denny di channel Ali Caca. Kali ini gue mau bahas tentang bisnis dunia game atau bisnis yang ada singgungannya sama main-main game gitu. Dan di channel ini kalian bakal nemuin informasi game yang bakalan cuan atau yang masih cuan, bahkan game-game yang bakalan bikin kalian kaya gitu loh. Yang nggak hoax, yang nggak clickbait doang, yang nggak bakalan nyesatin para pengangguran. Oke, sebelum lanjut videonya, gue tungguin 5 detik buat subscribe. Silakan. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar. No, Papa. Oke, kita lanjut lagi sama videonya. Kali ini gue mau bahas, tadi gue udah jelasin bisnis di dunia game. Kalau kita pikir bisnis dunia game itu kayak gimana ya? Terus apa aja sih yang bisa kita jual atau apa aja yang bisa kita hasilkan untuk kita jadiin gold jadi mata uang asli atau kita jual jasa, leveling segala macam. Oke, langsung aja di videonya, check this out. Oke, di video ini gue mau kasih tahu ada 3 golongan bisnis yang ada di dunia game. Jangan lupa catat ya, karena konten ini isinya daging semua. Kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang atau perkembangan dunia game itu udah pesat banget dan hampir mayoritas orang-orang atau manusia itu udah pada main game, entah yang offline atau yang online. Lalu kemudian muncullah market-market atau para pembisnis-pembisnis yang ada di dunia game. Selain yang berbisnis itu adalah developer, banyak orang-orang yang pihak ketiga atau pihak keempat atau bahkan turunannya itu juga bisnisnya di dunia game. Ya kalau kita lihat di website besar kayak Itemku, Kodashop dan lain-lain, mereka itu bisnisnya juga sama di bidang game-game ini juga. Dan usaha di game ini jadi sektor bisnis yang baru di abad 21 ini atau di dunia digital ini. Ya kalau kita lihat juga para influencer, terus para streamer, YouTuber itu juga punya bisnis-bisnis di dalam game. Kayak mereka itu affiliate diamond atau apapun itu. Biasanya pasti mereka itu punya bisnis di dunia game juga. Dan kali ini gue itu bahas lebih cenderung ke game MMORPG ya. Kalau untuk di game MMORPG sendiri itu lebih banyak item-item atau sektor-sektor yang bisa kita bisnisin. Mungkin dari jual gold udah pasti, terus dari jual jasa, power leveling akun, terus jual beli akun, dan masih banyak lagi sih. Kayak kalian jadi tukang crafter segala macam, itu masih banyak lagi sih di dunia game MMORPG ini. Makanya gua kali ini bahasnya lebih ke game MMORPG. Karena game MMORPG ini basicnya game-game ekonomi, jadi banyak banget orang yang berkecimpung di perekonomian di game. Ya salah satunya mereka yang farmingnya cari material segala macam, yaitu termasuk bisnis yang di dalam gamenya. Cuma yang kita bahas sekarang itu bisnis yang di luar game atau yang bisa kita jadikan uang. Poin yang pertama adalah reseller. Nah, reseller ini adalah definisinya orang yang menyalurkan atau mempertemukan pembeli dengan penjual. Ya bisa kita sebut juga dengan middleman atau pihak ketiga. Sebagai pembisnis reseller, mereka itu banyak berseliweran di grup-grup atau bahkan mereka sampai beriklan segala macam karena mereka itu bentuknya website ya. Mungkin kalau yang kecil-kecil itu ya di grup-grup Facebook segala macam itu banyak banget reseller suka beli gold atau suka jual gold segala macam. Dan kebanyakan dari mereka itu menawarkan jasa-jasa top up atau beli gold atau jual akun segala macam dengan mengambil sedikit margin. Ya kayak lu jual 10.000 terus resellernya jualnya 12.000, mereka cuma ngambil margin dikit dan mereka itu punya kewajiban untuk menjaga reputasi mereka. Mereka itu butuh reputasi sebagai buyer atau reputasi sebagai seller. Dan jika dilihat dari rantai bisnis atau rotasi bisnis, reseller ini memegang kunci penting dalam perekonomian atau transaksi jual beli gold di game. Karena mereka itu memegang kunci untuk mendapatkan pembeli baru, terus mendapatkan player baru. Ketika dia tidak bisa mencari player baru atau game baru, udah pasti perekonomian bakalan mati. Ibaratnya biasanya reseller ini beli 10k. Ketika kita udah produksi sebagai petani, ternyata dia udah nggak perlu goalnya karena demandnya udah nggak ada. Nah seperti itu. Jadi reseller ini memegang kunci penting dalam rantai bisnis di game.
Dan hampir semua reseller game ini mereka tidak berafiliat atau tidak bekerja sama developer ya, karena memang developer itu melarang atau tidak memperbolehkan jual beli ini. Kalau dibilang resiko, pasti ada lah, reseller juga punya resiko. Selain mereka bisa tertipu karena mencari player atau mencari buyer baru, dia juga bisa ditipu sama suppliernya. Kalau dibilang resiko, pasti ada resikonya, tapi kalau dibilang beban ya, bebannya mereka juga lumayan berat karena mereka harus cari buyer terus tiap hari biar ekonomi itu jalan terus. Jadi yang produksi jalan, terus dia yang jualan itu tetap jalan. Dan poin yang kedua adalah petani di game. Jadi akibat dari para sultan atau para player lain itu butuh gold, butuh percepatan akun yang bagus, dia nggak punya waktu buat leveling segala macam. Nah, muncullah market yang kemudian dimanfaatkan oleh para petani-petani ini. Dan biasanya para petani ini bermunculan ketika game yang mereka mainin atau game yang baru rilis itu cuan banget. Ya pastilah, kalau dibilang kata pepatah kan ada gula ada semut gitu. Dari banyaknya permintaan gold atau akun atau jasa lainnya dari para sultan ini, kemudian muncullah istilah RMT atau Real Money Transaction, yaitu istilahnya menukar mata uang di game atau jasa di game menjadi uang asli. Dan ini memang sangat dilarang ya sama developer. Tapi karena di situ ada gula, ya pasti semutnya pada ngumpul. Kalau dibilang mereka itu hasilnya dikit, enggak loh. Para petani-petani ini hasilnya banyak loh. Bahkan para pro farmer ini mereka bisa ngasilin puluhan juta atau jutaan rupiah dalam sebulan. Kalau kalian pernah nemuin teman kalian atau tetangga rumah kalian nggak pernah keluar rumah tapi beli motor, beli mobil segala macam, jangan dikira ngepet, itu farming bro. Jadi jangan lagi kayak di Depok ada istilah dia nggak pernah kerja, dia nggak pernah keluar rumah tapi beli sesuatu, itu pasti ngepet. Enggak, mereka itu biasanya ya kerjanya freelance atau kerjaan yang lain atau bahkan farming ini. Ya karena memang jadi petani itu lumayan menghasilkan sih untuk beberapa orang yang pro, karena emang kecerdasan atau otak seseorang kan beda-beda. Tingkat kesulitan mencari goal di gamenya atau mencari peluang atau mencari potensi apa yang laku di game itu ya memang sedikit yang tahu. Dan kebanyakan dari mereka itu nggak bakalan cerita atau ngomong metode mereka cara menghasilin goal yang cepat segala macam. Dan terkadang itu para petani ini bener-bener berpacu sama waktu. Ketika ada game-game baru atau game baru rilis, itu biasanya cuan banget. Dan mereka itu dituntut untuk bener-bener manfaatin waktu gitu loh. Bahkan ada beberapa orang tuh sampai yang tidur cuma 8 jam atau tidur cuma 4 jam. Ya sehariannya full farming gitu loh. Karena pengen manfaatin momen-momen pas rate-nya itu lagi tinggi banget. Ya kalau yang pernah gue alamin, gue kan udah pernah cerita di video gue yang sebelumnya antara petani versus PNS. Ya kalian bisa lihat di situ videonya. Gue yang pernah gue alamin dulu, pernah gue sehari itu farming dapat di sekitar 1 juta sampai 2 juta sehari. Atau dalam 1 bulan itu sekitar 10 sampai 20 juta. Penghasilan para petani itu nggak bisa dipatok. Kayak ibaratnya pegawai itu gaji bulan ini 5 juta, 4 juta. Nah kalau di petani itu nggak bisa. Kalian bisa aja dapat dikit, ibaratnya sebulan itu cuma 2 juta. Bisa juga dalam sebulan itu kalian bisa dapat puluhan juta gitu. Dan itu bertahan nggak lama, paling sebulan atau 2 bulan itu udah pasti turun. Makanya para petani ini dituntut harus bisa banyak game, harus bisa mengerti banyak game supaya karir mereka itu nggak terancam. Dan kalau untuk resikonya sendiri, para petani ini pasti punya lah. Karena gamenya dilarang, jadi resikonya ya udah pasti di-banned gitu loh. Kita sebagai para petani itu punya slogan, yaitu leveling, farming, banned, repeat. Nah itu balik aja terus. Ketika kita kena banned, ya balik lagi leveling, terus farming lagi, terus banned lagi, terus repeat lagi. Ya seterusnya seperti itu. Jadi gak banyak juga orang yang tahan karena ke-banned. Dan gak banyak juga orang yang kaget kayak, wah kenapa gue ke-banned ya, padahal gue gak jual gold. Tapi lu main niatnya jual gold block. Dan untuk poin yang ketiga adalah para petani bot. Nah ini yang biasanya jadi musuh para petani konvensional ya. Karena emang bot itu selain ngerusak di game banget, terus ngebuat game itu jadi inflasinya cepet banget. Tapi kalau kita bicara dari sisi bisnis, jadi 3 poin yang gue sebutin di awal tadi. Jadi yang pertama tadi menjadi bisnisnya reseller, terus menjadi petani, atau menjadi petani bot. Kenapa nggak sedikit orang-orang itu yang milih jalan pakai bot? Ya karena dari segi efisiensi pasti lebih efisien. Kalau
kita sebagai farming host itu butuh 1 orang 1 akun untuk jadi joki. Sedangkan kalau untuk bot itu 1 PC bisa 3 sampai 10 tab. Maka nggak heran kalau itu jadi pilihan mereka. Dan kalau dari segi cuannya pun pasti lebih cuan lah, karena mereka nggak perlu kasih fasilitas, makan, mes, dan lain-lain. Mereka hanya butuh setting-setting, terus beli akun, siapin listrik, internet, setelah itu udah jadi cuan. Dan sebenarnya goal-goal yang dihasilin sama bot-bot ini atau akun-akun ini di pasaran itu sebenarnya ditakutin loh. Banyak bule atau banyak para pembeli gold atau akun, mereka itu mempertanyakan apakah ini gold hasil dari bot, apa ini akun hasil dari bot. Mereka itu bertanya karena mereka itu takut. Indikasinya mereka itu ketika mereka beli gold dari bot atau beli akun dari bot, otomatis akun mereka itu nggak akan awet. Makanya plus minus sih kalau hasil produksi dari bot-bot ini. Dan kalau ngomongin resiko ya udah pastilah, resikonya udah pasti di banned, dan bannednya itu bukan 1 atau 2 akun, ya hampir semuanya lah. Kalau ngomongin bot itu udah pasti modalnya gede, terus PC-nya juga harus GG, tapi untungnya banyak. Makanya nggak heran mereka masih ngegas terus gitu. Kalau resikonya sendiri ya udah pasti di banned dan IP-nya di banned segala macam. Tapi ya namanya mereka pakai bot, kalau udah ke banned ya leveling lagi, tinggal otomatis tek udah tinggal. Oke, paling segitu aja video dari gua, bahasan tentang 3 poin bisnis yang bisa kalian jalanin. Kalian tinggal pilih, kalian mau jadi reseller kah, atau mau jadi petani kah, atau mau jadi tukang bot. Semoga bisa jadi inspirasi kalian mau bisnis di dunia game. Kalau ada saran atau ada kritik, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa masuk ke grup Telegram gua, ramein di situ biar orang-orang yang dapat duitnya dari game atau orang-orang yang kerjanya di game itu ngumpul di situ, biar kita sharing-sharing. Semakin banyak kita tahu game cuan, semakin gak butuh kita kerjaan atau kita gak perlu kerja sama orang. Kita bisa kerjain sendiri di rumah, nyantai segala macam. Intinya tetap ngasilin. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa subscribe channel Ali Caca. Adios. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.